Oke pemirsa, mungkin kalau di sini dinamakan terkenalnya yaitu mungkin sebuah kerajaan atau dinasti Toriko Sawahiyah. Ini bisa disebut ide gila ya. Nah, ide gila apalagi yang teteh pernah lakukan atau pikirkan selain dari mengabdikan diri di kampung dan di hutan ini? Ide gila apa ya? Pokoknya yang terakhir pernah terlintas di pikiran saya ya, kalau misalnya saya pengen liburan nih, liburannya itu pengen jalan kaki sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin di kesempatan kali ini kita akan berkunjung kembali bersilaturahmi kepada salah seorang narasumber kita, yaitu seorang sarjana atau bisa dibilang mantan sarjana lulusan UPI Bandung ya. Dan beliau memilih nekat tinggal di area perhutanan. Oke, kisah selengkapnya ikutin terus saya di channel official. Kalau dilihat dari suasananya memang sangat lembut ya. sangat sejuk gitu. Lembut ya, memang lembut bisa juga ya, sangat lembut, sangat sejuk. Memang kalau di area perhutanan, apalagi di daerah pedesaan seperti ini, kalau masalah suasana nggak bisa nggak bisa diragukan lagi lah pokoknya gitu. Sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi kita kan berkunjung bersilaturahmi kepada salah satu narasumber kita yang ada di area sini nih. Nah, jadi memang mudah-mudahan ini kita bisa perhatikan ya, di area sini nggak ada lagi pemukiman, hanya ada ini satu-satunya ini yang dinamakan dengan Toriko Sawahiyah gitu. Nah, jadi kebetulan narasumber yang kita datangi ada ya. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat alhamdulillah. Nah, jadi maksud kita kedatangan ke sini mau sedikit tanya-tanya ya teh ya. Mungkin kalau diperbolehkan gitu ya. Boleh. Iya, nanti sama rekan-rekannya teh ya. Halo. Ya. Nah, izin keliling-keliling dulu sebentar ya. Boleh, Ya. silakan. Ya, kasih ya teh. Siap. Ini jadi bisa ini pakai apa ya, tenaga surya ya, karena mungkin ini di area perhutanan, jadi penerangannya pakai tenaga surya juga ya. Jadi kalau di suasana perkampungan pedesaan seperti ini, karena mungkin memanfaatkan Ini juga kalau masak pakainya ini ya bang ya? iya, karena Tungku. pakai tungku, soalnya kalau di sini kan areanya perhutanan. Jadi memanfaatkan ranting-ranting yang kering. Oh, Bisa dibuat masak di sini. Jadi emang hemat energi juga. airnya alami, Airnya alami, jernih di sini. masaknya Alami. Pokoknya tadi ini dirinya ada. tadi saya sudah. Lihat ini di sekitar ini. Oke pemirsa, tadi setelah saya keliling-keliling di area sekitaran, tepatnya mantan mahasiswa tersebut ya, atau Teh Dewi ya. Dan saatnya yang kita tunggu-tunggu yaitu untuk berbincang-bincang bersama beliau. Nah, mungkin gini teh, motivasinya bukan generasi sekarang. Ini kan kalau generasi sekarang pada umumnya itu kan main ke mall, jalan-jalan naik motor.
Nah ini teteh seorang mahasiswa yang bisa dibilang masih segar gitu ya, ilmunya banyak, inteleknya luas. Kenapa sih memilih tinggal di sini? Kan sayang tuh ilmu nggak tersalurkan gitu. Mungkin apa sih alasan sebenarnya gitu? Kita pengen dapat alasan yang masuk di akal generasi sekarang gitu. Kalau ngobrolin apa namanya ilmu nggak tersalurkan, enggak juga ya kan. Itu kan kaitannya sama perspektif gitu. Jadi setiap pikiran itu kan disimpan pada perspektif gitu. Jadi bagi saya ya ada orang yang berbagi ilmu, memiliki pengalaman terus dibagi di kota. Kalau misalnya semua orang yang memiliki pengalaman atau ilmu misalnya semua lari ke kota berbaginya, terus gimana yang di kampung kan? Saya memilih berbagi. Kalau misalnya ada yang bisa di share gitu ya, saya milihnya di kampung. Nah, maksudnya Dan bagi saya itu motivasinya yang jelas kok gitu, nggak selalu bahwa kebahagiaan terletak di mall misalnya, bahwa nggak selalu apa namanya ilmu harus di share di kota gitu kan. Nah mungkin kita pengen tahu bentuk ini kan berarti teteh kan kalau saya lihat ya jadi sekeliling link ini kan jauh dari tetangga. Bentuk penyampaian ilmu yang teteh dapat, mohon maaf, ini seperti apa? Apakah misalkan lebih ke kan kalau sosial kan agak jauh juga ya, di sini nggak ada orang gitu. Itu seperti apa? Tempatnya sih memang jauh dari orang, tapi orang-orang yang kemari berkumpul gitu dari berbagai golongan lah gitu ya. Nah jadi awalnya sih memang saya sama suami motivasinya itu mengabdi, jadi mengabdi pada alam, mengabdi pada masyarakat gitu. Apa yang kami miliki kami share gitu. Misalnya berawal kan kami di sini tuh dari tahun suami pribadi itu dari 2012 kita menikah 2014-2015 kami di sini sampai hari ini bikin kegiatan apa namanya, bikin kegiatan kesenian, kebudayaan, terus di sini juga kan ada majelis kayak gitu. Itu kan bagian dari upaya kami untuk mengabdi pada masyarakat. Nah ini gini juga teh, ini kan dulu kita juga pernah kesini, terus ada yang komen gini teh, mohon maaf tapi ya kok ada sih misalkan seorang mahasiswa mengikuti bisa dibilang ekstrim gitu, yang namanya hidup di hutan itu kan mesti ada ancaman juga, entah itu misalkan apa namanya orang jahat, kalau dari mistisnya hantu. Nah apa emang nggak takut seperti itu, misalkan nanti diculik misalkan pas suami nggak ada gitu. Nah, ini mah kan hal ekstrimnya, mungkin Tete bisa share kok bisa sepemberani ini gitu, motivasinya atau misalkan apa sih yang membuat berani bisa satu server sama sang suami gitu. Kan nggak banyak, misalkan ada suami yang ingin di hutan, si ceweknya pengen diramai, kan yang namanya klub kayak gini tuh jarang gitu. Kalau ngobrolin resiko kan perasaan di kota juga resiko banyak gitu kan, di sini juga ya resiko ada lah gitu. Terus satu server nggak tahu ya, saya sih gini, saya tuh suka malas berpikir yang apa ya, yang terlalu jauh gitu. Jadi saya lebih misalnya by feeling aja gitu, nyaman di sini ya, hidup di sini. Nah kalau mohon maaf, ini kan di zaman sekarang teh itu kan tidak luput dari biaya hidup ya teh. Nah apakah di sini murni misalkan mengandalkan dari alam, apakah misalkan mohon maaf ada penghasilan lain, atau kalau misalkan ada suntikan dana dari luar atau seperti apa? Suntikan dana dari luar jelas enggak. Dari mana juga? Ya maksudnya kan banyak yang nyangka juga, wah itu bang, itu mungkin orang kaya yang sengaja menyembunyi, menyamar. Nah terus ada juga, wah itu sengaja wah banyak lah. Mungkin kita pengen tahu alasan yang tepat dari seorang Teh Dewi ini, yang jelas-jelas ini tinggal bersama sang suami di hutan gitu. Sih kalau pertanyaan-pertanyaan orang mah wajar lah, karena mereka kan nggak paham psikologis kondisi, psikologis kami, jadi mereka menduga-duga dari jauh kan bahwa A, B, C, D, padahal mah enggak sih, sederhana aja gitu. Kami sepakat tinggal di sini dengan konsep yang sama,
malas masalah kenapa satu server ya, yaitu mungkin alam juga mempertemukan dengan apa, dengan langsung gitu. Kemudian ya berjalan sampai sekarang. Ya mungkin tadi yang belum teteh jawab, mohon maaf kalau tadi teh masalah biaya teh. Apakah misalnya tadi ada yang menyuntik dana kah? Apakah memang teteh bener-bener mohon maaf? Jadi gini, kalau misalnya secara syariat atau ikhtiarnya ya, memang di kampung sih kan resiko pengeluaran kan minim kan ya. Kami survive dari apa ya, dari alam sih memang. Terus ya suami juga kan dia juga kan penulis ya, kalau misalnya mau ngobrolin apa ikhtiar mendapatkan penghasilan dari mana gitu. Ya saya juga punya kegiatan misalnya apa sih, ngelatih atau apalah. Ya itu juga kan sedikit enggaknya gitu menjadi sebuah penyambung hidup lah gitu. Tapi enggak dengan sengaja Jadi bekerja di sana. Jadi secara tidak langsung banyak orang yang kesini teteh menyalurkan ilmu teteh mungkin dari kegiatan teteh tersebut. Nah gini, saya juga pernah baca di kolom komentar, wah itu bang mungkin salah satu bentuk keputusasaan, nggak mau bersaing di dunia luar. Nah mungkin kita bisa jawab gak kayak seperti itu kan mungkin orang wajar juga ya gitu. Nah apa sih tanggapan teteh dengan pertanyaan seperti itu gitu? Apakah benar gak mau bersaing? Apakah misalkan emang tujuannya seperti kalau ini? Kalau saya pribadi justru bukan dengan keputusasaan. Saya mau mulai ini tuh justru dengan keberanian. Karena kan hidup di kota itu kan pilihan yang nggak usah berpikir kan. Ya udahlah, selesai sekolah terus tinggal di kota itu kan nggak usah mikir kan. Nah kalau tinggal hari gini gitu, selesai sekolah terus tinggal di kampung itu justru mikir. Masa sih di zaman sekarang gitu, justru lebih mikir kalau mau tinggal di kampung sih bagi saya pribadi gitu. Justru dimulainya itu bukan dengan keputusasaan, dengan pilihan dan keberanian dan keyakinan bahwa saya nyaman dan memiliki tujuan untuk mengabdi bareng bersama suami di sini gitu. Nah itu awal mulanya ke sini itu tahun berapa kalau boleh tahu? Suami kan asli orang sini. Terus saya ketemu waktu kuliah di Bandung. Terus tahun 2015 nikah dari sana awalnya 2015. Sekarang 2020 10 tahun. Kalau kuliah bener di UPI berarti? Iya. 10 tahun. 10 tahun di sini. 10 tahun di sini. Berarti tahun 2012. Memulai semua dari nol. Nah itu kan tadi di awal teteh nyebut tujuan di sini, tujuan terus menyampaikan ilmu di sini. Ini kan tujuannya belum teteh sampaikan. Tujuannya seperti apa sih? Apakah mencari ketenangan atau menjauhi hiruk pikuk keramaian atau mengolah lahan atau gimana gitu? Tujuan itu kan tujuan pribadi. Yang umum yang kita bisa terima lah gitu. Tujuannya kan mau mengabdi pada masyarakat apa yang kami sudah pernah alami gitu. Misalnya punya pengalaman kan, misalnya ada orang kuliah mau S2 lah, mau S3 terus setelah selesai kan mereka mengabdi di kota. Nah kami mengabdi di sini. Bentuk pengabdiannya kami bikin gerakan kesenian, gerakan kebudayaan. Contohnya? Lalu berlanjut di suami bikin ada majelis lah gitu di sini. Contohnya ya teater, terus sekolah alam, terus ngajarin anak-anak baca puisi. Kemarin juga kan ikut lomba di Majalengka Kota dan ikut juara kayak gitulah. Nah andai kata ini kan mungkin video ditonton oleh semua orang satu Indonesia bahkan satu dunia. Ada yang ingin ikut kerjasama. Wah kalau gitu saya rekrut aja misalkan untuk ngelola kesenian yang lebih eksklusif, nggak di alam seperti ini. Ya intinya ajak kerjasama gimana? Misalkan ada orang yang datang ke sini pengen menggali ilmu, boleh itu. Bentuk kerjasamanya tergantung gimana dulu sih. Kalau misalnya memaksa kami untuk Pergi keluar sini, dan meninggalkan ini, tidak bisa. Gitu. kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalau mau juga ya melanjutkan atau mendukung pola yang sudah kami jalani, sudah kami runut
kami rumuskan di sini gitu. Ya, maksudnya kalau maksud saya tadi gini, ada satu yayasan misalkan pengen sekolah khusus untuk kesenian dibuat untuk teteh dan suami, misal yang ngelola suami sama si Ya, teteh bisa gitu. lah. Bisa. Bisa. Cuman mesti angkat kaki dari sini, berarti nggak bisa. Nggak bisa kalau masyarakat. Jadi, sekolahnya bisa. Tujuannya juga kan mau mengabdi di sini. Kalau mau Oh, iya. ngajak pergi ya nggak bisa lah. Oh, Mau jadi- mau semenggiurkan apapun ya nggak bisa lah. Berarti kami nggak punya integritas kalau kayak gitu kan. Soalnya yang kami lihat teteh sama suami ini emang kompetensinya luar biasa, dan misalkan kalaupun ada orang yang ingin berguru datang aja ke sini berarti ya. Nah, berguru ya, berbagi Berbagi share. pengen jadi content creator atau misalkan seorang aktor bisa berarti di sini. Bisa. Dan mungkin gini teh, ini kan lebih ke apa namanya ya, kalau misalkan seperti orang yang dari jauh bisa datang ke sini, misalkan dari luar negeri, dari luar pulau, kan mungkin nginep tuh, berarti bisa datang ke sini. Bisa lah, di sini mah bebas, nggak ada pintunya terbuka untuk siapa. Nah kalau misalkan untuk alamat boleh disebutkan atau di Boleh. silent? Boleh. Bila boleh disebutkan sama si tetehnya. Di sini tuh Kampung Sindang Hurip, Oh iya. Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Oh. Blok Cianda, RT 4, RW 4. Siapapun yang mampir, yang lewat daerah Cingambul, Jahim bisa lewat mampir ke sini. Terbuka buat siapapun. Nah ini kan teh yang tadi saya di awal lihat dah. Ini kan mohon maaf, ini kan emang peluangnya sangat banyak sekali. Bila mana misalkan ada penonton kita yang ingin datang ke sini, ingin membangunkan fasilitas, boleh berarti ya? Boleh. Nah itu kita mendukung sekali, barangkali teman-teman nanti semua. Saya pengen main ke Teh Dewi, misalkan saya pengen fasilitasi bangun untuk teater, boleh berarti ya? Boleh ya. Nah, mudah-mudahan Kepikiran. dilihat sama Satu orang pikiran, yang satu misi gitu. satu misi ya. Mungkin ada yang belum tahu teater itu apa sih, Wak? Soalnya kan di Indonesia ada yang gitu. Boleh tetap terang. Teater. Ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Teater itu seni peran. Nah, seperti apa teater itu? Acting, belajar acting, Oh, belajar olah vokal, olah tubuh. olah vokal berarti nyanyi. Enggak, olah vokal. Mengolah vokalnya kan Oh. kan nanti kan butuh artikulasi yang jelas kan, acting itu kan. Olah vokal itu berarti semacam kayak kita belajar apa? Artikulasi. Acting. Jadi kayak kita lagi bercakap seperti ini. Ya dengerin dulu Kang. Nah, coba silakan. Jadi ada vokal, Hmm. ada apa namanya, vokal juga kan ada beberapa poin gitu. Terus latihan tubuh, latihan apa namanya, latihan olah sukma. Maksudnya Ya psikologis gitu, ketenangan. termasuk membaca pikiran? Oh bisa. Bisa berarti. Bisa ya, tapi maksudnya bukan membaca pikiran, tapi kan karena terus diolah jadi kan peka. Nah kepekaan itu yang membuat kita bisa merasakan lah dari hati ke hati. Bentar dulu, mungkin yang saya bisa simpulkan kalau misalkan teteh bisa ngajarin itu dari mulai kita pengen jadi seorang pidato yang handal, bisa Ya terus, semacam itulah. pengen seorang jadi apa namanya presenter, bisa Ya bisa. nari, Bisa. content creator juga mungkin. Bisa. Wow, masya Allah. Soalnya kan teater merangkum beberapa elemen kesenian gitu, kayak misalnya kalau nyanyi kan fokus di vokal gitu. Sini juga di teater juga latihan vokal. Terus artistik di seni rupa, di teater juga ada. Terus musik ada. Oh musik bisa Iya. berarti. Maksudnya gamelan apa misalkan umum? Teknisnya ya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya jadi gini, ini kan teater itu seni peran. Iya. Misalnya mau nyeritain apa ya? Angling Dharma misalkan. Misalnya sejarah atau apalah ya. Nah, konsep pertunjukan itu mau kayak gimana? Nanti musiknya mau kayak gimana, gamelan apa yang diambil, instrumen apa yang dihadirkan, terus acting yang bagaimana, vokal yang bagaimana, disatukan jadi sebuah pertunjukan gitu. Berarti teteh lebih ke sutradara berarti ya? Harus jadi sutradara kalau misalnya mau apa namanya, mau ngelatih seni peran, memang harus berperan sebagai sutradara gitu, ngelatih keaktoran dan sebagainya. Nah, kalau misal untuk biaya teh, misalkan ada orang yang minat nih pengen belajar seni peran, itu gimana?
enggak lah, nggak mematok biaya. Itulah, cuma mungkin di belakang layar aja gitu. Itu kan itu pengabdiannya tuh itu gitu. Oh, nggak dipatok biaya. Enggak lah, Masukkan bukan misalnya juga pengabdian. Kalau gitu mah saya udah aja tinggal di kota, Oh, ya iya, kan, iya. bikin sanggar, kerja jadi karyawan sebuah yayasan kesenian atau kerja di gedung kesenian. Justru itu kan pengorbanannya, justru itu motivasinya buat orang-orang yang di kampung. Nah, dengar-dengar juga saya seliweran dulu teh kan dulu sempat kerja juga gitu ya. Karir lagi naik tiba-tiba menghilang. Nah, itu ceritanya gimana teh? Suami pernah kerja di kota, saya pernah kerja di kota, itu sebelum menikah. Oh. Kemudian ketemu, ngobrolin banyak hal, kemudian sepakat bahwa apa yang kami punya bisa di share atau ditularkan di sini. Gitu. Itu Jadi posisi saat itu masih kerja berarti? masih kerja, biasa aja punya gaji gitu, jadi karyawan. Ditinggalkan aja gitu. Ditinggal. Wow. Luar biasa ya. Jadi ini benar-benar pengabdian yang nyata yang seperti ini gitu ya. Kalau misalkan orang-orang yang mempunyai jabatan tiba-tiba tanggalkan jabatannya, ngabdinya di hutan, saya nggak tahu ceritanya itu. Jadi bukan dengan keputusasaan sebenarnya. Bukan ya, guys. yang itu terjawab sudah lah di video ini. kan lebih rame. Itu seru, lebih seru sih sebenarnya, ya lebih seru hidup di hutan tuh lebih seru lah, lebih enak. Kalau bagi saya pribadi yang juga dulu pernah ngalamin hidup di kota, lalu dibandingkan dengan hidup sekarang, kelebihannya itu nggak banyak terkontaminasi pikiran misalnya ya, jadi nggak banyak mikir lah gitu, enak. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi teh. Mohon maaf kalau misalnya kalau sekiranya nggak pernah, nggak apa-apa, nggak dijawab juga. Ini kan kalau pemikiran sekarang yang bisa disebut dengan, tapi ini masih kontroversi juga sih. Ini bisa disebut ide gila ya. Nah, ide gila apalagi yang teteh pernah lakukan atau pikirkan selain dari mengabdikan diri di kampung dan di hutan ini? Ide gila apa ya? Pokoknya yang terakhir pernah terlintas di pikiran saya ya, kalau misalnya saya pengen liburan nih, liburannya itu pengen jalan kaki ke Mekah sama anak-anak sekeluarga. Jalan kaki dari sini ke Mekah mungkin berapa bulan? Saya kira-kira tuh hitung berapa ya, 6 tahunan saya pernah hitung sendiri. Oh, ngitung sendiri mau jalan kaki ke Mekah. Kayaknya seru gitu, itu healing saya tuh itu. Jalan kaki. Dan ekstrim nggak ekstrim sih, bagaimana sudut pandang, bagi saya nggak ekstrim sih, biasa aja kok. Tinggal di sini juga nggak ekstrim. Tinggal di sini juga nggak ekstrim, apanya sih yang ekstrim? Ya, Itu akan tergantung sudut pandang. Ya maksudnya gini teh, ini kan tadi kan Red ngajak suami jalan kaki ke Mekah dengan membawa berapa anak? 4, 5, mau 5. Mau 5. Nah, tapi itu suami setuju itu? Enggak belum, dia mah bebas-bebas aja sih kalau misalnya biasa. kira-kira siap segalanya, ya tinggal berangkat. Oh, berarti pengen banget pengen banget jalan kaki ke Dan Mekah. jarang orang yang pengen jalan kaki ke Mekah. Ada juga yang sepeda ada ya. Motor banyak. Kalau yang jalan kaki belum pernah. Jadi punya kepuasan gitu, punya kepuasan tersendiri. Nah, kalau misalnya dibilang ekstrim, ya berarti kepuasan saya dan orang-orang mungkin berbeda gitu. Tapi kan enggak dibilang ekstrim, mungkin enggak ekstrim, biasa aja. Tinggal di sini cuma biasanya. Nah, kalau untuk tantangan teh, Tantangannya tantangan sederhana sih. Seperti apa? Hal-hal yang tadi saya misalnya jalan licin gitu, terus kan ada ular, terus hantu. hantu mah nggak ada. Oh, takut mungkin hantunya. Nggak tahu, jadi saya bukan pemberani, tapi saya nggak mikirin hantu, jadi nggak ada kesempatan buat takut, orang dipikirin aja enggak. Ya resiko kecil kayak gitu sih, dan itu juga nggak sering ketemu ular, nggak sering ketemu hewan-hewan yang kalajengking misalnya kayak gitu, enggak sih. Jadi yang kami takutkan selama tinggal di sini itu justru bukan dengan kondisi alamnya, tapi justru alamnya yang takut hilang terseret oleh modernisme. Ya mungkin Teteh bisa dibilang betah tinggal di sini sampai 10 tahun lebih berarti ya Teh. Bahkan anaknya juga udah 4, ini mau 5 ya Teh. Udah
Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan khusus untuk motivasi atau penonton kita dan generasi zaman sekarang. Jaga ya Pak adanya. Di zaman sekarang yang di pandangan saya apa ya, pusing, banyak teori dan sebagainya gitu ya. Kalau saran dari pengalaman saya, yang enak itu hidup tuh nyantai lah, nyantai apa adanya, realistis dengan kondisi dan diri kita gitu. Udah, terima kasih Teteh. Mudah-mudahan Teteh sama suami sehat selalu dan teruslah menyampaikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi alam dan warga sekitar dan kita semua. Amin ya Allah. Amin. Kita pamit undur diri atau gimana? Minta doanya aja. Oh, Konsep alam dan konsep sekolah alam tertuju gitu. Selebihnya saya minta doa lah dari para penonton. Semoga cita-cita saya bersama suami, semoga tujuan kami, semoga harapan kami, semoga perjuangan dan pengorbanan kami selama ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, terus diberi keberkahan. Amin, amin ya Allah. Makan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Teteh sama suami sehat selalu dan bisa tetap menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat dan bermanfaat bagi kita semua. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.